Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton ini ya. Kayak sebelum aku bikin reading ini tuh kayak di tengah-tengah dahi aku tuh kayak apa ya namanya pulsing gitu. Itu kan area di sekitar mata ketiga. Mungkin di antara kamu kayak apa ya lagi aktivasi mata ketiga kamu gitu. Atau ada sesuatu yang upgrade dengan kemampuan spiritual atau perjalanan spiritual kamu gitu ya. Bisa jadi juga telepathic connection ya, mungkin kamu sadar ataupun tidak sadar kamu berkomunikasi secara telepatik dengan seseorang. Oke, lalu yang berikutnya kesan pertama yang aku dapat gini, ketika kamu nggak dapat sesuatu atau kamu kehilangan sesuatu, mungkin kamu berpikir itu adalah terbaik yang bisa kamu dapat gitu, atau kamu melewatkan sesuatu, atau kayak semesta Tuhan nggak berpihak sama kamu. Tapi sesungguhnya bisa jadi itu adalah kayak semesta punya sesuatu yang lebih baik buat kamu. Lalu skenario berikutnya itu tempatnya bukan lagi di hidup kamu. Lalu skenario berikutnya adalah gini, apapun atau siapapun yang harusnya ada di hidup kamu akan selalu menemukan jalannya menuju kamu gitu. Jadi kalau saat ini nggak ada, berarti saat ini tempatnya bukan di hidup kamu gitu. Mungkin satu saat nanti akan balik lagi, mungkin nggak sama sekali karena tempatnya secara apa ya, secara energi gitu udah nggak match lagi sama versi diri kamu atau kemana kamu akan pergi setelah ini. Semoga bisa dipahamin ya, karena aku mendapatkan vibe seperti itu tentang terlahir kembali, tentang karma, tentang kehilangan sesuatu. Terus juga bisa jadi ya ini berhubungan dengan hubungan kamu dengan orang-orang tertentu atau misalnya berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, finansial kamu. Misalnya contoh gini, kamu udah bekerja keras untuk dipromosi, terus untuk kenaikan jabatan, terus tiba-tiba ada nih satu orang, kamu merasa kamu udah punya reputasi yang baik, kamu udah punya kualitas, terus tiba-tiba ada nih satu orang, misalnya dia baru, misalnya dia kenalannya siapa gitu, yang orang juga punya jabatan tertentu. Terus karena dia ini orang walaupun masih baru, dia punya koneksi tertentu, dia yang dapat promosi, dia yang dapat upgrade jabatan. Terus kamu merasa kok ini nggak adil gitu. Nah, ini salah satu contoh yang aku maksud. Begitu juga dengan hubungan tertentu, entah itu pertemanan, entah itu hubungan romantis atau hubungan anggota keluarga. Misalnya mereka udah berpulang gitu yang pertama, atau memang udah kayak berpisah aja gitu jalannya, kayak entah kenapa kamu udah nggak sefrekuensi lagi nih sama mereka. Nah, seperti itu yang aku maksud. Kalau memang sudah eh, tempatnya bukan lagi di hidup kamu, entah entah ada sesuatu atau tanpa ada sesuatu pun, misalnya kayak perlahan-lahan menjauh gitu. Dan ini juga sebuah pesan untuk kamu belajar mengalir, belajar surrender, dan untuk detach gitu, nggak melekatkan nilai apapun pada semua hal yang ada di dunia eksternal kamu gitu ya. Misalnya rasa aman kamu, misalnya rasa stabil kamu, rasa percaya kamu gitu. Jadi lepaskan kelekatan itu. Jadi bisa terhubung juga ya sama rasa mengalir, rasa percaya, berserah bahwa semesta itu punya sesuatu misalnya yang lebih baik untuk kamu. Karena jujur sebagai fixed sign Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio itu lebih agak sulit misalnya untuk move on, untuk ikhlas, untuk memaafkan, untuk berubah gitu ya. Kadang prosesnya lama, kadang butuh tanda petik dipaksa sama semesta. Jadi ini salah satu cara semesta untuk bikin kamu ibaratnya tanda petik dipaksa gitu, mirip sama reading Virgo yang terakhir deh kalau nggak salah. Ibaratnya kalau nggak dicorokin dulu, dipaksa nih, kamu nggak akan melangkah untuk masuk dalam chapter baru kehidupan kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nih kita bahas dulu dari blessing kamu adalah Ace of Cups dan Heart ini. Jadi yang pertama ada sesuatu yang baru, sangat mungkin ya dengan koneksi-koneksi baru terutama hubungan romantis karena Ace of Cups itu sesuatu yang baru berhubungan dengan emosi. Dan blessingnya dan posisinya ada di blessing kamu, sorry. Lalu konfirmasi sama heart ini bisa mengindikasikan hubungan romantis. Lalu yang kedua, awalan baru untuk hati kamu, misalnya kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu senangin gitu. Misalnya sekarang hobi kamu masuk dalam apa ya, salah satu pintu rezeki kamu, kayak hobi kamu upgrade jadi sumber income yang baru. Hal semacam itu di mana kamu bisa melakukan sesuatu dengan senang, melakukan sesuatu dari hati kamu yang mungkin tadi nggak kamu lakukan atau tadinya kamu lakukan terus upgrade gitu ya. Lalu yang jadi tantangan kamu adalah gini, dengan judgment sama whip. Judgment itu kan terlahir kembali gitu. Bisa berhubungan juga dengan seseorang yang judgmental, yang merasa perlu apa yang ngejudge hidup seseorang atau suatu situasi gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi terhubung sama orang yang terhubung sama kamu gitu ya. Whip itu bisa berbicara tantangan. Jadi tantangan yang kamu temuin itu proses semesta untuk bikin kamu terlahir kembali gitu ya. Sangat mungkin tadi berhubungan sama yang aku bilang di awal, kehilangan tertentu. Itu cara semesta tanda petik memaksa kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu, belajar untuk berserah, belajar untuk mengalir. Lalu yang kedua, semoga ini bukan diri kamu gitu ya, yang judgmental, yang merasa hidupnya lebih baik atau merasa gimana perlu menilai hidup orang lain. Atau bisa jadi juga untuk kamu melepaskan apa ya, semacam gini, untuk bisa melihat lebih jauh dari dualisme gitu untuk semua hal yang terjadi.
di hidup kamu, kamu bisa menerima semuanya, entah yang baik, entah yang senang, dan mengalir gitu. Yang tadi aku bilang, sesuatu yang berhubungan dengan attachment, ya. Mari kita bahas di posisi waktu lampau, jadi kita pakai past, present, future ya. Di waktu lampau, kayak aku melihat gini, kamu tuh berusaha untuk manifest sesuatu, kamu lagi menunggu sesuatu, entah itu komunikasi tertentu, entah itu sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, ada orang yang kamu tunggu komunikasinya, atau sesuatu manifestasi yang terwujud. Dan dengan Lily sebagai konfirmasi Three of Wands ya, kayak aku merasa memang manifestasi kamu itu butuh waktu. Jadi gini, karena density dunia kita itu kan 3D ya. Density-nya di sini tuh sangat pekat ya di dunia kita ini. Tergantung level consciousness kita juga, itu sangat mempengaruhi manifestasi kita gitu ya. Apa yang kita ingin manifest kadang ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama, semua itu tergantung dari level consciousness kita. Terus juga faktor divine timing. Tapi bagusnya adalah energi berprogres yang di waktu lampau itu terasa lama, sekarang membangun momentum dan terasa semakin dekat gitu. Terutama kamu yang ingin memanifest satu tadi yang berhubungan dengan hati kamu, bisa jadi kayak entah itu hubungan romantis yang baru, situasi sosial pertemanan yang baru, lingkungan kerja yang baru, atau kamu bisa lebih mengekspresikan diri kamu gitu dengan nyaman, entah dalam konteks kreativitas atau apapun yang lainnya ya. Karena tadi blessingnya adalah kamu bisa melakukan sesuatu dengan senang ya. Dan progress energinya dari Three of Wands jadi Ace of Wands gitu ya, dimana Ace of Wands itu adalah inspiring action, dimana kamu dapat inspirasi terus kamu bergerak, ada momen surprise-nya, tapi surprise-nya itu dalam artian yang menyenangkan gitu. Terus konfirmasinya Ace of Wands itu adalah garden gitu ya. Garden itu mengindikasikan ada sesuatu surprise yang berhubungan dengan banyak orang, entahlah itu kayak pitching project yang baru, atau ada kayak kamu ketemu klien baru, atau punya customer baru. Jadi kayak entah itu juga bisa pertemuan dua anggota keluarga, kita nggak pernah tahu. Yang jelas sesuatu yang baru ini yang bikin kamu excited berhubungan dengan banyak orang. Terus aku mendapatkan vibe juga gini, sesuatu yang mungkin tidak terlihat atau tersembunyi, atau gini, seseorang yang menyimpan sesuatu rahasia atau sesuatu hal yang disimpan untuk dirinya sendiri, entah itu sifatnya netral, entah itu sifatnya tricky, entah itu sifatnya baik, sesuatu yang disimpan itu ya, maksudnya ini bukan sesuatu hal yang jahat, tapi gue mau ngekip ini untuk diri gue sendiri dulu gitu. Dan itu kalau misalnya dia tidak apa ya, intensi dia menyembunyikan suatu informasi atau sesuatu hal ini, kalau misalnya intensinya itu tidak baik, itu akan terekspos gitu ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, karena di sini energi karmanya cukup kuat gitu ya, energi kejutannya juga cukup kuat. Jadi kalau ada orang-orang atau situasi yang intensinya nggak baik sama kamu, itu akan terekspos dan akan terlihat. Semoga ya, aku selalu tekankan, semoga penontonku adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang punya intensi baik dan selalu hidup berintegritas gitu ya. Jadi kalau ada momen mengagetkan gitu, itu bukan sesuatu yang kembali kepada kamu, ibaratnya karma yang balik ke kamu, itu sesuatu yang ngagetin, yang mengguncang dunia kamu, tapi lebih kepada karma yang baik, kalau misalnya ada energi karma dalam reading kamu. Lalu yang berikutnya, kayak aku mendapatkan vibe juga tentang tadi pertemuan anggota keluarga, dan karena yang satu ini seperti beda pulau atau beda lokasi, kayak butuh traveling dulu nih untuk pertemuan dua keluarga ini. Dan juga aku mendapatkan vibe tentang berpindah lokasi untuk apa ya, kayak semacam bekerja atau kuliah gitu, entah beda pulau, entah beda negara. Terus pada awalnya keluarga kamu mungkin agak berat untuk melepaskan kamu, atau kamu melepaskan anak kamu gitu, atau pasangan kamu. Cuman ini outputnya akhirnya semua pihak akan oke, semua orang akan melihat hasil dari keputusan yang sulit ini. Tentu saja kan kalau misalnya anggota keluarga atau orang yang kita sayangin pergi jauh gitu, walaupun untuk bekerja ataupun belajar, itu pasti akan sulit gitu. Nah itu tadi yang aku maksud juga tentang attachment gitu, untuk belajar nggak melekatkan sesuatu. Dan kalau misalnya kamu gitu yang melepaskan orang tertentu untuk misalnya kuliah atau bekerja, kalau aku pernah bilang ini di reading siapa gitu, kalau kamu punya cinta yang luar biasa untuk seseorang, kamu akan mau orang ini untuk berekspansi juga, walaupun mungkin waktunya bersama kamu akan berkurang gitu. Atau sebaliknya gitu, orang yang terhubung sama kamu yang perlu belajar hal ini, ketika kamu mau berekspansi, mereka juga punya cinta yang luar biasa untuk membiarkan kamu terbang tinggi untuk sementara waktu terpisah dari mereka. Dan kalau mereka tidak bisa memahami hal itu, ibaratnya mungkin mereka tipe yang butuh kalau cinta itu, kalau sayang itu harus sering-sering ketemu gitu. Kalau menurut kamu nggak perlu, berarti di sini ada perbedaan frekuensi, misalnya perbedaan visi misi. Jadi konsep cinta dan attachment kalian kayak berbeda gitu. Jadi ini juga sebuah pertimbangan untuk apakah hubungan ini bisa untuk jangka panjang atau enggak, karena ini salah satu yang menurut aku krusial sih dalam sebuah hubungan ya. Yang jelas yang tadi aku bilang di awal, apapun atau siapapun yang tempatnya di hidup kamu akan selalu menemukan jalan ke kamu gitu. Kalau saat ini perlu hilang, perlu lepas, atau perlu terpisah dulu, kalau memang tempatnya di hidup kamu akan balik lagi, atau bahkan mungkin ketika balik, apa yang hilang, misalnya kehilangan uang, kehilangan harta gitu, itu akan kembali kamu berlipat ganda gitu. Karena
itu tadi salah satu energinya yang cukup kuat adalah karma sih di reading kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.